Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivik Jainal Rapi Firdaus dari kelas KK 231 Prodi Kewirausahaan ingin menjelaskan apa itu advokasi, tujuannya, dan lain-lain. Konsep advokasi itu adalah suatu upaya terencana dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik, opini masyarakat, dan keputusan pengambil kebijakan demi mendorong perubahan sosial, hukum, ekonomi, atau publik lebih adil dan berpihak pada rentan atau kepentingan publik. Nah, advokasi dilakukan oleh individu, bisa juga kelompok atau organisasi, menyesuaikan kepentingan masyarakat, memperjuangkan hak-hak yang diabaikan, dan mempengaruhi kebijakan atau sistem yang tidak adil. Nah, di sini ada juga tujuan advokasi. Tujuan advokasi itu dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada isu yang diangkat secara umum. Tujuannya adalah mengubah atau memengaruhi kebijakan agar lebih berpihak pada kelompok yang dimarginalkan, meningkatkan kesadaran publik tentang suatu isu sosial atau ketidakadilan, dan memperdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan haknya. Nah, dan ada juga menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Nah, ada juga proses advokasi. Proses advokasi terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang pertama, identifikasi isu, yang memilih isu yang relevan dan penting, menentukan siapa yang terdampak dan siapa pemangku kebijakan. Nah, ada juga pengumpulan data dan informasi, mengumpulkan bukti data lapangan dan narasi untuk memperkuat posisi. Ada juga perencanaan strategi, menyusun rencana, kegiatan, pendekatan, target yang jelas. Dan ada juga pembangunan aliansi, mengajak berbagai pihak yang memiliki kepentingan sama untuk bergabung ke advokasi tersebut. Dan pelaksanaan advokasinya melakukan kegiatan seperti kampanye, seminar, aksi publik, dan lain-lain. Dan monitoring, evaluasi advokasi, mengukur dampak evakuasi, dan menyempurnakan strategi jika perlu. Nah, ada juga strategi advokasinya. Beberapa strategi yang umum dilakukan dalam advokasi itu lobbying, pendekatan langsung kepada pengambilan kebijakan, kampanye media, menggunakan media sosial, media massa, dan komunikasi publik untuk mempengaruhi opini, penguatan kapasitas mendidik masyarakat atau kelompok rentan. Ada juga legislasi strategis, jalur hukum untuk mendorong perubahan kebijakan, aliansi, menggalang kekuatan kolektif untuk memperbesar pengaruh masyarakat. Tantangan advokasi, beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam advokasi meliputi resistasi dari pihak berwenang atau kekuasaan, kurangnya data dan bukti kuat untuk mendukung isu yang diadvokasikan, terbatas sumber daya, waktu, dana, dan SDM, minimnya dukungan publik atau kesadaran masyarakat, resikonya kriminalisasi atau tekanan politik, terutama dalam advokasi yang kritis terhadap pemerintah atau korporasi yang besar. Ada evaluasi advokasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana advokasi mencapai tujuan. Hal-hal yang dinilai dalam evaluasi: output apa saja yang sudah dilakukan aktivitas, outcome apa dampaknya dalam jangka pendek, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat, impact-nya perubahan jangka panjang, misalnya perubahan kebijakan hukum atau sistem. Metode evaluasi bisa berupa survei, wawancara pemangku kepentingan, analisis media, studi kasus perubahan kebijakan, dan lain-lain. Untuk studi kasus di Indonesia tentang platform change.org pada tahun 2015 sampai 2016 itu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai petisi online untuk menyalurkan aspirasi mereka. Platform petisi online memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perubahan. Hamid 2015, masyarakat dapat mengajukan petisi untuk suatu perubahan dengan dukungan melalui penandatangan polisi secara virtual. Setiap tanda tangan pendukung secara otomatis mengirimkan email yang berisi petisi kepada target yang dituju, yaitu pembuatan kebijakan. Nah, pemerintah dan koperasi swasta sebagai pembalut kebijakan linear. Dan RIEM 2011, platform petisi online change.org menjadi saluran penghubung antara masyarakat dengan pembuat kebijakan melalui peluang sosial dalam sebuah platform. Nah, partisipasi dan ketertiban masyarakat dalam urusan publik tunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung polisi petisi online atas isi tertentu.
Masyarakat dalam permasalahan publik lebih difasilitasi dengan adanya platform petisi online. Platform petisi online menyederhanakan bentuk petisi tradisional sehingga masyarakat semakin mudah mengajukan petisi tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Nah, atas isu tertentu menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar, serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh. Platform petisi online sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara online. Platform ini menawarkan kepada masyarakat pada jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Melihat menggunakan internet dan media sosial saat ini meningkatkan berdasarkan data riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. Tahun 2016, jumlah pengguna internet mencapai 132 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Nah, masyarakat Indonesia menempati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk membangun jejaring dengan penggunaan media sosial. Memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut, serta menciptakan situasi yang kolaboratif antara platform dengan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye suatu petisi oleh masyarakat. Nah, gerakan demokrasi digital dalam kehidupan masyarakat mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dalam wujud partisipasi masyarakat yang beragam wilayah. Desember tahun 2015, tata kerja Change.org tidak keluar dari fungsi petisi sebelumnya. Change.org menggunakan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye petisi untuk mendukung dan menandatangani petisi, karena dengan menggunakan media sosial secara tidak langsung akan memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama. Pada platform secara daring, dalam jaringan dengan menyertakan email yang valid digunakan pada tahap ini, pendaftar akan resmi sebagai anggota Change.org yang berpartisipasi dalam petisi yang sedang dilaksanakan. Anggota Change.org tercatat akan mendapatkan email dari Change.org ketika ada petisi yang baru diadakan untuk memberikan dukungan dan mobilisasi petisi dengan jaringan yang dimiliki pendukung. Nah, membuat suatu perubahan, namun pada faktanya aktivitas menggalang dukungan saja tidak cukup untuk membuat suatu perubahan. Sejumlah petisi belum dinyatakan menang walaupun telah mendapatkan respon dan target petisi karena tujuan advokasi kebijakan belum terlaksanakan dengan baik. Selain itu, berdiri sendiri untuk mencapai keberhasilan advokasi kebijakan berdasarkan permasalahan tersebut. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis petisi online Change.org sebagai alat advokasi kebijakan. Tata kerja Change.org itu tidak keluar dari fungsi petisi sebelumnya. Change.org menggunakan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye petisi untuk mendukung dan menandatangani petisi, karena dengan menggunakan media sosial secara tidak langsung akan memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama. Mekanisme pengadaan dan penandatanganan petisi dilakukan dengan pendaftaran diri pada platform secara daring dalam jaringan dengan menyertakan email yang valid digunakan. Pada tahap ini, pendaftar akan resmi sebagai anggota Change.org yang berpartisipasi dalam petisi yang akan atau sedang dilaksanakan. Anggota Change.org yang tercatat website Change.org akan mendapatkan email dari Change.org ketika ada petisi yang baru diadakan untuk memberikan dukungan dari petisi dengan jaringan yang dimiliki pendukung. Walau petisi online hadir sebagai platform bagi masyarakat untuk menggalang dukungan dalam membuat suatu perubahan, namun pada faktanya aktivitas menggalang dukungan saja tidak cukup untuk membuat suatu perubahan. Sejumlah petisi belum dinyatakan menang walaupun telah mendapat respon dari target petisi karena tujuan advokasi terlaksanakan dengan baik. Selain itu, petisi online tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai keberhasilan advokasi kebijakan berdasarkan permasalahan tersebut. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan. Aktivitas advokasi kebijakan dilakukan untuk menghasilkan tindakan kebijakan sebagai tujuan utama. Pencapaian tujuan utama ini didukung oleh outcomes yang dihasilkan oleh aktivitas advokasi kebijakan. Outcomes yang mendukung pencapaian tindakan dan implementasi kebijakan tersebut antara lain
konversi media, kesadaran publik, kedukungan publik atau public will, dan dukungan pembuat kebijakan atau potential will. Konversi media menunjukkan pemberitaan terkait isu atau permasalahan sosial oleh media massa cetak, elektronik, dan online. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik atau public will merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Dukungan publik ini dapat dilihat dari aktivitas mereka terkait isu atau permasalahan. Dukungan pembuat kebijakan atau political will didefinisikan sebagai kesediaan pembuat kebijakan untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Nah, inti dari presentasi tadi itu, jadi kita tidak perlu capek untuk mengumpulkan anggota-anggota bisnis kita untuk mengadakan diskusi secara offline. Nah, dengan adanya Change Orange ini, situs ini, kita bisa bersosialisasi tentang usaha kita, bisnis kita secara daring. Tidak capek untuk mengumpulkan anggota-anggota untuk bersosialisasi secara offline. Nah, gitu intinya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.